Sudah kita mulai acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Yani SPD SD MAP selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kunden Blora. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kunden Blora. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian, tamu undangan. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita mengucap puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan dalam dunia ruang maya untuk mengikuti diskusi bersama pengimbasan budaya positif oleh Rahayu Sri Subekti, calon guru penggerak Angkatan 9. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sejenak supaya acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pohon rambu banyak durinya. Tangan bermain, kaki melangkah. Sambut sore dengan gembira. Mari kita mulai diskusi kita. Tidak berpanjang lebar lagi. Perkenalkan, sebelum kita mulai acara, perkenalkan saya Delia Puspa Chandrasari. Saya sebagai moderator pada acara diskusi di sore hari ini. Kemudian ada Ibu Rahayu Sri Subekti sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Tidak berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Ibu Rahayu Sri Subekti sebagai penyaji materi pada sore hari ini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Delia. Webinar sore hari ini yaitu budaya positif. Konsep utama budaya positif yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sekarang, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda buka. Ya, Anda kepalkan salah satu tangan Anda. Sekarang, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang,
Bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Mengapa? Karena itu penting. Karena penting. Baik. Karena itu sangat berharga, Bu. Sangat berharga, ya. Berarti alasannya penting dan sangat berharga. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya. Mengapa? Alasannya apa Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya karena ini punya saya, Bu, bukan punya Ibu. Oh iya, punya Anda, bukan Saya punya nggak saya. mau, Bu. Nanti punya saya diambil sama orang lain. Oh iya, bisa nanti diambil orang lain. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri Kita saya sendiri, sendiri, Bu. Iya, benar. Yang mempunyai kendali atau kontrol itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Sekarang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang, apa itu disiplin? Taat aturan, Bu. Taat aturan. Tepat waktu. Tepat waktu. mengikuti tata tertib. Mengikuti tata tertib. Tidak Menakutkan. terlambat. Menakutkan. Maka disiplin diri. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang, nilai-nilai kebajikan universal. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Profil pelajar Pancasila, masih ingat apa saja? Beriman dan Bu. bertakwa, Bu. Bu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ya. Yang Maha Esa. Ya, kedua. Berakhlak mulia. Dinyanyikan aja, Bu Rahayu. Profil pelajar Pancasila. Iya, Bu. Dinyanyikan, Bu. Ya, Biar monggo nggak Bu ngantuk ya, Aminah. Bu. Monggo Bu Aminah. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Mandiri. berkebinekaan global, berketara yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan, terima kasih. Iya.
Betul. Sekarang kita The Virtue Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Coba ada apa saja? Proyek nilai-nilai kebajikan ada peduli, Tanggung jawab, Bu. tanggung jawab, Kreatif. kreatif. Ya. Proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tanggung jawab, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, Api-api kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Sekarang, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Dan apa alasannya? Sopan santun, Bu. Sopan santun. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu saya kira sopan santunnya itu masih kurang, Bu. Masih Ya. Apalagi? Berkebudayaan global, Bu. Alasannya mengapa? Biar anak-anak menghargai budaya. Betul, biar anak-anak menghargai budaya. Betul, berarti banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada murid-murid di sekolah kita ya. Lalu 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi ekstrinsik. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang kedua tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi ekstrinsik, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekarang, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihan. Lalu, hukuman tidak nyaman untuk murid. Biasanya anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi biasanya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan.
Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak-anak akan tersakiti. Konsekuensi biasanya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif atau agresif semakin meningkat pada anak-anak. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut dengan hukuman itu. Sementara kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Identitas gagal atau hukuman yang terakhir, peraturannya adalah kalau hukuman kamu harus. Sementara kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, masih ada lagi. Coba Yuni, minta tolong Ibu Yuni dibacakan. Hukuman. Murid. Iya, Bu. Ya. Nggih. Aduh, maaf, Bu. Nggih. Nomor berapa, Mbak? Siapa? Ibu Hermin, monggo Ibu Hermin. Iya Bu, terima kasih. Saya akan membacakan identitas gagal dan identitas sukses, yaitu hukuman. Kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat aturan. Sementara restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian kalau hukuman, dampaknya pada murid itu marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Sementara restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hal hukuman itu secara tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kalau hukuman itu dibuat guru, konsekuensi itu dibuat guru dan murid. Kalau restitusi itu dibuat oleh murid. Kemudian hukuman bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Sementara konsekuensi membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kalau restitusi bersifat menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Itu Bu Yayu, terima kasih. Terima kasih Bu Hermin. Sekarang, hukuman itu apa? Adakah yang tahu hukuman itu apa?
Suatu hal ketika melakukan kesalahan, Bu. Suatu hal ketika melakukan kesalahan, ya. Siksaan, Bu. Siksaan. Ya. Hukuman, betul tadi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sekarang konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Sekarang coba ada mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Bu. Hukuman, Bu. Hukuman, Bu. Lalu, Hukuman. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bu. Lalu keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 5. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Apa hukumannya? Ya, baik. Kita lihat jawaban tadi. Nah, mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hadir di sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, hukuman. Keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tadi ada yang menjawab hukuman. Yang betul adalah konsekuensi. Kenapa tadi menggantikan kertas kok konsekuensi? Membersihkan tumpahan air. Kenapa? Tanggung jawab, Bu. Iya, tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab, betul. Sekarang kita menuju ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Kelsom Golson 1996. Sekarang restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik di antara hukuman dan apa? Konsekuensi. Ya, cara yang paling baik yang bisa kita gunakan. Lalu, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Biasanya restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang di sini sudahkah membuat keyakinan kelas? Belum, Bu. Belum, Bu. Keyakinan kelas itu apa toh, Bu? Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Keyakinan, Bu. Keyakinan itu bukan agama, pripun, Bu? Keyakinan bisa itu artinya di agama juga bisa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa toh kok keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan kelas. Nah, sekarang saya punya contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba bisa ditulis. Yuk, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Biar Untuk keselamatan, Bu. Untuk keselamatan, biar tidak ditilang Pak Polisi. Biar tidak dimarahi polisi. Biar tidak dimarahi Pak Polisi. Pak Polisi nggak pernah marah-marah loh ya. Pak Polisi hanya ditilang. Kan bukan marah. Kalau Pak Polisi marah berarti melanggar tidak. Kalau nggak pakai helm dimarahin kok, Bu. Masa iya kemarin kebiasaan ini mesti ya nggak pakai helm. Coba, mengapa takut ya dimarahi Pak Polisi? Padahal, coba, Pak Polisi punya aturan sendiri toh, memakai helm. Kenapa? Biar kita selamat. Nah, biar kita selamat. Bukannya kita takut. Kan takdir, Bu. Kalau selamat apa enggak itu kan takdir. Selamat atau tidak itu termasuk takdir. Tapi kita juga perlu menjaganya. Oke, sekarang
bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, sekarang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan Abstrak itu apa? abstrak. Ada yang tahu? Yuk, coba abstrak apa? Abstrak tidak jelas, Bu. Tidak jelas, Tidak nyata, Bu. tidak nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Coba Aminah, Bu Aminah ada? Halo Bu Aminah? Ya, Bu, ada, Bu. Coba kemarin kayaknya Bu Aminah sudah membuat keyakinan kelas ya Bu? Ya, Bu. Ya, yang kata-kata positif contohnya apa Bu? Bentuk positif kemarin. Kata-kata positif misalnya untuk yang peraturan kelas kan itu tidak boleh ramai atau tidak boleh gaduh, itu kan Tidak kata negatifnya. Ya, Kita buat kalimat positif selalu apa Bu itu? Selalu memperhatikan pelajaran. ya, Selalu mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. ya. Kemudian lagi ada kalimat negatifnya, dilarang membuang sampah. Kita buat kalimat positifnya, selalu menjaga kebersihan. Ya, terima kasih. Itu tadi beberapa ya. Diusahakan kita menggunakan bentuk positif, tidak negatifnya, tidak menggunakan kata tidak. Lalu coba Yuni, Bu Yuni adakah masih? Ice breaking yuk Bu Yuni. Iya, Bu. Mari mari Ibu-ibu, biar supaya tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu, ye. Laper, Bu. Ayo, mari kita tepuk semangat bersama-sama, ye, Bapak Ibu, supaya kita di sore hari ini tidak ngantuk. Tepuk semangat, ye. 1, 2, tepuk semangat.
Dibuka dulu kameranya semua. Semangat. Kita ulangi ya. Ya. Sudah dibuka semua. Ya. Tepuk semangat. 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 Samun Budayu. Terima kasih. Tadi ada tepuk semangatnya dari Ibu Yuni. Terima kasih Ibu Yuni. Tadi ada yang lapar ya. Sekarang kita kembali. Apa tuh bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Ya Bu Devi, pripun? Oh, kepencet. Oke, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab. Coba nanti kita lihat. 2. Dilarang mengganggu orang lain. Masuknya ke Menghormati orang lain. menghargai orang lain. Menghargai. Ya, 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Disiplin. Tepat waktu. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan apa itu? Kekerasan itu mukul temannya, nggak boleh. Keselamatan, Bu. Berarti. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya. Nanti ditangkap polisi Bu kalau pakai narkoba. Tidak boleh, itu juga tidak boleh. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Bu. Tertib, sabar. Gunakan masker. Kesehatan. Kalau Budel menggunakan masker bukan karena kesehatan ya Bu? Sakit gigi Bu. Sakit gigi. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, jawaban Bapak Ibu semuanya betul, kita buka. Nah, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas pada tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, termasuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya masuk pada kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Termasuk pada keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Lalu gunakan masker. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan atau keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Masuknya pada keyakinan kelas keselamatan atau keamanan.
Baik, besok yang belum membuat silakan dibuat keyakinan kelasnya, nggih. Iya, Bu. Nggih, Bu. Tapi sulit ya, Bu, kayaknya ya. Mencoba dulu. Yang buat siapa sih, Bu? Bu guru apa sama murid-murid itu? Yang membuat siapa, Bu Aminah? Ayo, yang sudah membuat, murid dan gurunya. Bu gurunya Murid dan mengarahkan. guru, Bu. Ya, tuh. Muridnya mikir, Bu, berarti, Bu, itu. Gimana, Bu? Muridnya mikir. Iya, kalau nggak mikir pripun. Sudah, sekarang masuk pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bu, sebentar ya. Kalau keyakinan kelas tadi itu kita harus langsung anak-anak bilang langsung kita jadikan keyakinan kelas atau pripun ya, Bu? Saya kok kurang jelas. Kita buat peraturan dulu, seperti Bu Aminah sing sudah buat ya, Bu. Anak-anak menulis dulu. Ditulis apa saja, dibuat peraturan. Kayak tadi sudah ada, Bu Aminah membuat tidak boleh itu termasuk peraturan kelas. Oh, berarti terus dibuat kalimat positifnya ya, Bu, habis itu. Nggih, iya. Sudah? Nanya, Bu. Nggih. Keyakinan kelas itu ada minimalnya, Bu. Misalnya minimal 5 atau minimal 3 atau terserah gurunya atau terserah muridnya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Untuk membuat keyakinan kelas tidak ada minimalnya. Monggo keyakinan yang diyakini di dalam kelas itu ada berapa saja bisa dilakukan. Ngaten? Berarti semua permasalahan yang ada di dalam kelas ya, Bu, bisa ya, Bu? Ya, semua permasalahan yang ada di dalam kelas kita buat peraturan lalu dibuat keyakinan kelas. Nah, itu untuk kelas berapa, Bu? Untuk semua kelas. Termasuk kelas 1, Bu. Kan Ya. belum. Anak-anak pasti tahu, oh ini misal anak kelas 1 sering lari-larian. Loh boleh enggak? Yuk kita buat peraturan dulu, tidak boleh lari-larian, tidak boleh positifnya kita buat tertib. Berarti kalau anak kelas 1 dibantu gurunya ya, Bu? Iya, dibantu gurunya. Soalnya bayangin itu guru kelas 1 kan baca tulis saja nggak bisa, Bu. Ya, diarahkan gurunya. Bu gurunya yang menulis. Dan Bu Guru bisa mengingatkan kita sudah punya keyakinan di kelas. Misal anak sering terlambat misalnya, yuk kita sudah punya komitmen, kemarin peraturan sudah ada, hadir di sekolah tepat waktu. Bu Aminah aku mau tanya, Bu. Angkat tangan dia. Oh, nggih, monggo Bu Aminah. Iya, Bu, menambahkan kemarin saya kan mengajar di kelas rendah, kelas 2, Bu. Untuk membuat keyakinan kelas kan memang anak kelas rendah itu untuk menulisnya masih sulit ya. Itu saya buat dengan kata yang sederhana, misalnya kan dalam peraturan kelas kan tidak boleh berbohong. Kata lain tidak boleh berbohong itu apa? Yang kata singkatnya jujur begitu. Itu Bu, terus kemudian ada kata-kata lagi dalam peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Nah, tidak boleh datang terlambat itu berarti apa ya kita? Terus anak-anak menjawab disiplin, Bu. Nah, itu kan juga kata-kata yang sederhana. Kemudian menulisnya tidak perlu panjang begitu, Bu. Nggih. Pripun Bu Delia, Bu? Tapi kalau maksudnya kan masih itu loh, Bu. Walaupun
apa nggak panjang berarti tetap didominasi guru nggih kalau untuk kelas rendah. Ya kita arahkan misalnya anak-anak menjawab kata itu Bu tidak berbohong itu berarti jujur Bu. Jujur itu hurufnya apa saja ayo begitu. Jadi menulisnya juga bareng-bareng. Oh, berarti kalau kelas rendah itu berarti gurunya yang menyebutkan apa gitu ya, Bu Aminah? Iya kita pandu, kita arahkan dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang bermakna. Jadi anak menemukan sendiri dengan bantuan arahan kita. Tapi untuk maaf ya Bu ya mau tanya juga. Soalnya saya kelas tinggi ya. Kalau untuk kelas rendah berarti ujuk-ujuk gitu ya bilang ayo kita buat keyakinan kelas apa dipancing-pancing dulu dengan apa gitu. Ya tidak Bu, kita untuk membuat kesepakatan kelas itu bukan biasa yang harus dilakukan di tahun ajaran baru yaitu semester 1. Jadi sebelum kita lakukan pembelajaran baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Kalau dulu itu peraturan kelas tapi sekarang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita arahkan apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas begitu. Kayak seru ya Bu ya. Dan terus itu Wah, untuk seru banget di kelas rendah itu, Bu. Penuh tantangan. Waduh, resikonya besar itu. Kalau untuk keyakinan kelasnya itu berarti berlaku masa aktifnya 1 tahun apa mungkin setengah Itu ya satu tidak, semester? Bu. Kita refleksi, kita evaluasi apakah kesepakatan kelas itu perlu direvisi atau tidak begitu. Tidak tiap tahun, mungkin selama seminggu kalau itu tidak kurang pas ya kita evaluasi, kita bahas bareng-bareng, kita rembuk bareng-bareng dengan murid-murid kita. Tapi ya kita setiap mau pembelajaran kita ingatkan dulu kesepakatan kelas apa yang kita sepakati kemarin, minimal 1 atau 2 lah kesepakatan kelas yang sudah kita buat apa kemarin waktu kita mau mengikuti pelajaran, kesepakatan kelas apa yang kita buat kemarin, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh Bu, misalnya tulisan mandiri Bu saat mengerjakan tugas misalnya seperti itu. Jadi kita mengingatkan 1 atau 2 begitu. Oke Bu, ini ilmu baru ya. Besok kalau rollingan di kelas rendah mungkin bisa saya terapkan. Karena kan saya ini ngajar di kelas 4, jadi tidak pernah merasakan hebohnya jadi guru kelas rendah. Heboh sekali itu Bu, kelas rendah itu waduh, kalau ditinggal itu waduh, pasti itu pada uyel-uyelan ya kayak kan aduh heboh Tapi pokoknya. untuk keyakinan kelas di kelas rendah ya ditulis gitu Bu. Iya Apa ditulis. Ya tetap ditulis Bu, nanti ditempel di dinding. Pakai itu Bu, apa sticky note. Oke, seru ini ya Bu ya. Tapi udah jenengan praktek ya Bu di ini. Sudah Bu kemarin dari teman saya yang CGP saya dipandu juga Bu. Oke, saya kemarin juga udah merakteknya, cuma kan beda ya, asal kelas tinggi, jadi cuma mancing dikit gitu langsung cet 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 cet. Nah, Gitu. bagus berarti itu Bu muridnya. Luar Iya. biasa. Terima kasih sharingnya. Oke, lanjut Bu Rahayu. Oke, terima kasih Bu Aminah dan Bu Delia. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Sekarang ada kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan.
Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika direspon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Coba kita identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Respon Bimo 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru. Seru. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Bimo? Kesenangan, Bu. Kesenangan. Kesenangan, Bu. Kesenangan, caper Bu, cari perhatian. Cari perhatian sama Bu Gurunya cantik. Kasih sayang, Bu. Kasih sayang. Yang kedua, Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo apa? Kasih Kasih sayang. Sayang, Bu. Ketiga, aku hebat kan bisa bikin Ibu Guru kejar aku. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo? Penguasaan, Bu. Penguasaan. Penguasaan. Perasaan. Dan yang keempat, respon Bimo. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kebebasan, Bu. Kebebasan, Bu. Kebebasan. Ya, sekarang kita lihat. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo yaitu kesenangan. Betul. Yang kedua, Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo adalah cinta dan kasih sayang. Tiga, aku hebat kan bisa bikin Ibu Guru kejar aku. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi yaitu penguasaan. Dan keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo adalah kebebasan. Sekarang masuk pada dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita masuk pada restitusi. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Sekarang motivasi guru berbuat. Ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Guru berbuat, penghukum yang dari motivasi eksternal sebagai guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk penghukum.
identitas yang gagal, perilaku kontrol negatif. Apabila guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, dia selalu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Lalu, identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif, guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu, guru berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, itu biasanya guru sebagai penghukum. Guru berkata sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, lalu perilaku kontrol positif guru sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu ya. Sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Lalu sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau guru sebagai manajer, nah, kontrol diri, motivasi intrinsiknya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Atau kalau kamu meyakininya, kamukah yang memperbaikinya? Nah, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, hasilnya apabila guru sebagai penghukum, biasanya murid akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Apabila hasilnya guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan sampai berbohong. Hasilnya apabila guru sebagai teman, perilaku kontrol positif, biasanya murid akan menjadi ketergantungan. Hasilnya bila guru sebagai pemantau, biasanya murid akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya sudah kembali lagi. Hasilnya apabila guru sebagai manajer, maka murid akan menguatkan watak atau karakter siswa. Sekarang ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakannya? Pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita biasanya membuat pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti yang mengatakan adalah guru sebagai penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Biasanya guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, biasanya guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biasanya guru sebagai manajer. Sekarang yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah guru sebagai penghukum. Kira-kira ibu yang di sini sekarang sudah mengenal tadi sebagai apakah? Bapak Ibu di sini apakah sebagai penghukum, memilih ke teman, pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah? Teman, Bu. Teman. Membuat
orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Kamu lebih Penghukum, senang Bu. menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah, Bu Delia. Iya, Bu. Oh, aduh. Yang baik itu kita ambil yang dari perilaku kontrol positif. Yang paling baik yaitu sebagai manajer. Kameraku hilang lagi, Bu. Gambarku kemana ini? Ya. Error, Bu. Gambar saya hilang. Sekarang kita memasuki segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi menurut Diane Goshen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Sekarang kemarin saya sudah membuat videonya, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Tadi pagi sudah ada laporan dari sebuah kelas, kamu habis bertengkar ya dengan Fadzi? Ya Bu, tapi Fadzi selalu mengganggu dulu. Mengganggu tentang apa? Tadi saya bikin kami kelas, Fadzi selalu mengotori Fadzi. Terus jadinya saya kesal dan marah. Oh begitu. Wajar kan kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Fadli? Saya marah-marah. Oh begitu. Kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu. Kenapa? Karena saya sudah menyapu dan sudah bersih, terus dia mengotorinya lagi. Jadinya saya kesal dan marah. Baik, kamu tidak rela dan marah karena kelas yang sudah bersih dikotori lagi. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berbuat lebih dulu daripada itu. Misalnya, sampai memukul Fadli. Ya. Sekarang kita pikirkan bersama. Apakah tindakan kamu marah dengan Fadli sudah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Keyakinan menghargai iman. Ya betul. Sekarang menurut kamu, menghargai antar teman itu penting tidak bagi kita semua atau diri kamu sendiri? Penting. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi contoh segitiga restitusi yang telah saya buat. Nah, semoga kita semua dapat menjadi guru yang mampu menuntun anak didik kita sesuai kodratnya, membimbing anak didik kita senantiasa melaksanakan budaya positif di sekolah dan lingkungannya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini. Sekian diskusi kita tentang pengimbasan budaya positif oleh Rahayu Sri Subekti, calon guru penggerak angkatan 9.
Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada sore hari ini dapat kita terapkan dan dapat menjadi tambahan ilmu yang berguna untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kelas kita sendiri, barulah kita menjadi guru, pembawa perubahan untuk dunia pendidikan Indonesia. Oke, hari Jumat bersih-bersih, pasang bendera, ikut menyemarakkan. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya kurang memuaskan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam acara diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, ataupun mungkin ada salah-salah dalam penyampaian, pemaparan ataupun apa, terkendala teknis ataupun apa, tidak luput karena kami hanyalah manusia biasa. Terima kasih semua. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan. CGP Angkatan 9, hebat. Terima kasih.